Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya tadi menambahkan yang ditanyakan tentang masalah harokah itu Buya. Jadi tadi kan Buya menjelaskan memang tentang masalah akidah yang benar dan tidak benar. Hanya sekarang solusinya bagi anak kampus gitu Buya. Di saat yang ada di hadapan mereka itu harokah yang benar, akidah yang benarnya akhlaknya kurang, sedangkan akidah yang sesatnya tapi dengan akhlak yang bagus gitu ya. Nah, yang harus dipilih itu apa? Apakah ikut ke salah satu harokah ataukah sudah vakum saja atau bagaimana Bu ya, supaya mereka itu dengan kegiatan di kampus pun tidak artinya ada mengambil manfaat dengan diamnya mereka di kampus begitu Bu ya. Terus bahas yang kemarin Bu ya. Yang kemarin tentang masalah suami istri. Dan kemarin Buya sempat menyebutkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang suami di dalam mendidik seorang istri. Jika nggak bisa diingatkan dengan cara yang baik, gitu kan Buya, sudah diingatkan beberapa kali, nanti maka ada tahapan sampai harus hajar. Hajar itu kan dengan mendiamkan di berbalik atau berpaling ketika di kamar kan begitu Buya ya. Dan juga terus kalau sudah hajar nggak mempan, baru nanti ada yang namanya pukulan dengan pukulan yang tidak membahayakan. Itu kan tahapan untuk suami. Nah kalau kebalikannya Bu ya, yang dablek suaminya misalnya Bu ya. Nah itu yang harus dilakukan tahapannya istri itu gimana. Nah terus nususnya seorang istri, itu apakah ada nusus yang diperkenankan. Jika memang ternyata di dalam komunikasi dengan suami itu repot banget misalnya Bu ya. Asal misalnya tadi kemarin ya masalah ekonomi dan sebagainya, sudah tahu suaminya itu kurang, sering salah, sering bangkrut misalnya, tapi masih ngotot harus dengan pendapatnya. Nah apakah di saat kalau sudah istri pengen protes dengan cara ini, apakah disebut protesnya istri ini disebut nusus yang diperkenankan atau tidak Bu ya? Baik, terima kasih Bu ya. Suaminya badung nih. Gimana ini? Kalau kemarin kok hanya yang disebut hanya istri saja. Istri dinasehati. Kemudian setelah itu dicuekin. Agar dididik. Sama sebetulnya pendidikan. Ada kalau ada seorang suami nuzus, seorang suami adalah melanggar, akhirnya tidak mematuhi syariat Nabi, syariat Rasulullah, melakukan satu pelanggaran, maka seorang istri harus memberikan pendidikan. Pertama adalah menasihati. Kemudian ketahuilah bahwasanya di dalam menasihati sendiri kan kemarin ingat masih ada harus waktu yang tepat dan sebagainya ya. Mungkin dengan macam-macam cara. Bukan dengan cara membuat suami kesel. Barangkali mau nasihati mungkin dibijitin dulu, dilayani dengan baik, baru nanti nasihati. Nah, ini curang Bu ya, ini kemarin istrinya ada begitu ya. Ya begitulah, jadi dilayani dulu yang baik suaminya, baru nanti sambil nasihati yang benar gitu. Jadi karena biar terambil hatinya. Kalau dari awal sudah nggak mau, apaan dah? Bisa saja marah nanti ya. Cuman apakah ada marhalah sampai mukul? Tidak. Istri tidak mukul. Karena apa? Ini termasuk lembutnya syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istri mukul kayaknya jadi tinju nanti di rumah, dibalas sama sang suami. Maka ada pendidikan dari Islam. Kalau kita menemukan ada pelanggaran suami yang berlebihan, misalnya tidak memberi nafkah dan seterusnya, maka kelemahan seorang istri akan dibantu, adukan ke mahkamah untuk bisa menyelesaikannya. Bukan tinju di rumah. Kamu udah ngasih nafkah ya? Nggak ada begitu. Ya udah tidak ada itu, diadukan ke mahkamah biar mahkamah yang menyelesaikan. Bahkan sampai begitu mulianya wanita, kalau hendak mencerai tidak boleh seorang wanita seenaknya ngomong cerai. Karena apa? Takut di saat seperti itu ada emosi seorang suami dibalas dengan kekerasan dan sebagainya. Akan tapi apa? Ngadukan ke mahkamah biar dilacak apa sebabnya. Maka yang menceraikan adalah hakim. Jadi harus dilindungi. Artinya ada. Cuman apa? Disesuaikan dengan lembutnya seorang wanita dan lemahnya seorang wanita, harus dibantu dengan yang lainnya. Kalau laki-laki ngurus sendiri. Urus sendiri kamu lah. Nasihati sendiri. Pukul sendiri. Cuman mukulnya ingat. Tapi kalau istri jangan mukul. Biarpun ada istri yang suka mukul tuh ada. Kadang-kadang mukul, marah mukul. Cuman katanya pakai, ini kan pepatah Arab, darbul habib ala min akliz zabib, dipukul seorang kekasih lebih manis daripada makan buah kismis. Tiap hari dipukulin istrinya, ya benar. Nggak ada semacam itu ya. Jadi tidak ada, istri jangan memukul. Akan tapi kalau bang betul-betul mendesak, nanti masuk bab selanjutnya, masalah hakam yang akan kita bahas di ayat selanjutnya. Apakah bagi seorang istri boleh nuzus? Akhirnya bisa melakukan apa seorang suami ada yang nuzus? Ada suami maksudnya melanggar ketaatan,
bagaimana sikapnya seorang istri, maka seorang istri harus memberikan pendidikan, diingatkan dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu ya, maksudnya apa? Ya jangan sampai tidak membuatkan masak nasi. Nanti akan menjadi ini. Jadi ini kelembutan. Karena memang gini loh, ayat itu hubungannya bukan, jangan dianggap ayat ini adalah merendahkan perempuan. Jadi kita kadang memandang salah. Ayat itu ada sambungannya dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hei kamu itu punya tanggung jawab, hai kaum laki-laki. Maka gini loh cara didiknya. Ini adalah cara untuk mendidik. Nah, kalau seorang perempuan sudah ada lagi bagiannya, nanti babnya sendiri seterusnya. Nanti ada ayat berikutnya itu juga untuk perempuan semuanya. Ini adalah kelanjutan daripada bagaimana laki-laki mendidik istri. Jangan sampai langsung gedebok begitu gitu. Langsung caci maki, enggak ada. Bahkan tidak ada caci maki sedikit pun dia. Enggak ada caci maki. Iduhunna wajuruhunna fil madaji madribuhunna, pukul mereka. Pukulnya pun bukan pukulan buat kamu kan. Ada dengan sifat atau dengan kecil menunjukkan setelah ini saya tidak bisa menyelesaikan, harus orang lain menyelesaikan. Dengan kalimat sayang tak pukulnya. Habis ini karena Rasulullah, Allah merintahkan, aku nasihati kamu sudah. Aku mencoba menghindar untuk menggaulimu sudah. Tapi kamu tidak sadar sekarang ini pukulan. Dan ingat di dalam Al-Quran pukulan ini terakhir. Maksudnya ancaman. Maksudnya apa? Wah habis ini saya mau ditinggal. Kan gitu, seharusnya paham. Jangan paham seorang istri yang cerdas. Cuman menjadi masalah istrinya bebal bener nih. Dengan istri nggak paham. Aku betul sampai dipukul itu kan betul. Jadi istri yang cerdas. Kalau kata Imam Ghazali, manusia itu ada 3. Ada manusia cerdas cukup dengan isyarat. Wah ini enak bener kalau punya suami pakai isyarat dasar. Kita langsung pijitin. Ada pokoknya ini. Ada yang minta pijit. Ntar dulu besok lagi ada. Ini misal. Ada isyarat tak? Ada kelas manusia wajar. Yaitu harus pakai diingatkan. Ada kelas pakai pukul, kelas kerbau. Nah, jadi kalau ada seorang istri ngingetinnya nggak cukup, kok sampai harus dipukul, berarti kelas. Ada kelas kerbau di sini. Masya Allah, subhanallah, senang benar. Pantesan bapak ini senyum terus, karena istrinya begitu, solehah semuanya. Isyarat paham tuh lihat, isyarat nggak ngerti. Langsung ambilin air putih. Ya minta air putih sini, enggak pakai. Saya tidak mau minum air putih, tidak pernah saya minum sendiri. Enak kalau tim sudah ngasih minum semuanya, baru saya minum air di sini. Minum apa? Baik, insyaallah ya.